lah. Udah belum itu dicek dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melakukan pembahasan mengenai kunci jawaban UTS ya. Jadi di sini untuk soal yang pertama, hitunglah jarak antar binary variabel berikut dan tentukan siapa yang memiliki kemiripan penyakit yang paling banyak. Di sini kita lihat ada nama orang-orangnya yaitu Mega, Sukma, dan Joko yang memiliki beberapa variabel yaitu gender, kemudian hasil tes demam batuk, tes 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita hanya menghitung variabel yang memberi perbedaan ya. Artinya, kalau yang gender ini tidak memberi perbedaan karena baik female maupun male itu nilainya sama. Jadi kita hanya menghitung yang variabel ini saja. Rumusnya adalah DIJ atau jarak antara I dan J sama dengan R plus S dibagi Q plus R plus S. Jadi ini contoh antara Mega dan Sukma. Ya, 1 ini menandakan positif, 0 menandakan negatif. Ya, 1 positif, 0 negatif. Berarti di sini jika Mega yes dan Sukma yes, ya artinya positif-positif, maka hasilnya adalah 3 ya. Kita lihat ini positif-positif 1, positif-positif 2, dan positif-positif 3. Makanya ini angkanya 3. Kemudian jika Mega negatif dan Sukma positif, Mega negatif dan Sukma positif, itu hasilnya 1. Nih, contohnya di sini. Nah, di sini angkanya 1. Kemudian jika Sukma negatif dan Mega positif, hasilnya adalah tidak ada. Sukma negatif, ya nggak ada ya. Ada. Sedangkan jika Sukma negatif dan Mega negatif, artinya negatif-negatif, maka hasilnya ada 2. Ini 1, dan ini 2. Jadi makanya ditulis di sini. Ya, ini ada nilai Q, ini nilai R, ini nilai S, dan nilai T. Maka dengan cara yang sama, kita bisa menghitung jarak antara Mega dan Sukma adalah 0 plus 1 dibagi 3 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1/4 atau sama dengan 0,25. Dengan yang cara yang sama, kita hitung jarak juga antara Mega dan Joko, dan Sukma dan Joko. Di sini kita dapatkan, Mega dan Joko mendapatkan hasil 0,5, Sukma dan Joko menghasilkan 0,6. Dari sini, jarak terkecil adalah antara Mega dan Sukma. Ini menunjukkan mereka memiliki kesamaan yang paling banyak. Karena jaraknya paling kecil. Itu ya, jadi jangan kebalik. Semakin kecil jarak berarti semakin mirip. Dengan cara yang sama, maka untuk soal yang lain lagi, di sini antara Maya, Mulan, dan Dani, kita dapatkan hasil jarak antara Maya dan Mulan adalah 0,33, kemudian jarak antara Maya dan Dani 0,667, dan jarak antara Mulan dan Dani adalah 0,75. Berarti jarak yang paling kecil adalah antara Maya dan Mulan, berarti Maya dan Mulan yang paling memiliki kemiripan di antara yang lain. Oke, kemudian ini jawaban dari nomor 1 ya, sebutkan 4 tipe dataset dan berikan 1 contoh untuk tiap tipe. Di sini ada 4 macam, ada record, ada graph and network, ada ordered, ada spatial image, and multimedia. Contoh-contohnya ada di bawahnya ini ya. Sini ada di slide semua sebetulnya. Kemudian yang soal nomor 3, diketahui daftar transaksi sebagai berikut. Carilah produk-produk yang dibeli bersama dengan syarat support level minimum 25% dan confident level 50%. Di sini kita lihat ada 12 transaksi ya. 12 kali terjadi transaksi pembelian. Jadi transaksi pertama yang dibeli adalah buku penghapus pensil dan bolpen. Transaksi kedua, buku bolpen penghapus spidol, dan seterusnya. Kemudian kita hitung satu-satu per item set, per barang. Sini per item set, misalnya buku. Buku aja kita warnain dengan warna kuning ini, ada berapa kali dia muncul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali muncul. Pensil juga demikian, yang warna merah ada 10 kali muncul, bolpen yang warna hijau ada 10 kali muncul, dan seterusnya ya. Jadi dihitung. Dari sini kita kembali ke syarat tadi, yaitu syarat support level minimum adalah 25%. 25% itu berarti minimum harus 3/12. Dan karena ada 12 transaksi ya, ada 3 kali muncul dalam 12 kali transaksi.
Berarti yang di atas atau sama dengan 3 itu kita pertahankan karena memenuhi support level minimum. Ini semua berarti oke ya, karena semua di atas 25%. Ya, makanya kita sebut frequent item set, frequent item set tetap ada semua, tidak ada yang dihapus. Untuk 2 item set nih berarti yang beli berbarengan 2 barang ini, yaitu antara buku pensil, buku bolpen, buku penggaris, pensil, bolpen. Kita hitung satu-satu ya. Misalnya buku pensil, beli buku dan beli pensil ini munculnya berapa kali? Beli buku, beli pensil 1, beli buku, beli pensil 2, beli buku, beli pensil 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali dia beli buku dan beli pensil. Makanya di sini frekuensinya 7. Ya, tadi support level minimum ada 25%, jadi harus minimum 3 ya, 3 kali beli. 3 kali muncul. Maka ini muncul semua. Frequent item set tidak ada yang dihapus. Untuk 3 item set yaitu buku, pensil dan bolpen, ternyata ada yang 6 kali muncul, ada 1 kali muncul, ada 3 kali muncul, dan 2 kali muncul. Karena support level minimum 25%, maka yang kita pakai hanya yang 6 dan 3 saja. Yaitu buku, pensil, bolpen, frekuensinya 6, dan pensil, bolpen, penggaris, frekuensinya 3. Nah, ini rule X maka Y, maka supportnya adalah frekuensi X, Y dibagi N, ini rumusnya tadi. Dan confidence rumusnya ada frekuensi X, Y dibagi frekuensi X. Nah, confidence ada seberapa confident frequent item set tersebut dibeli ya. Ya, kita tadi dapat frequent 3 item set yang paling banyak ini ya. Ada 2 ya. Buku, pensil, bolpen, dan pensil, bolpen, penggaris. Jadi kita hanya akan membahas ini saja. Nah, ini yang paling banyak. Frequent item set pertama, buku, pensil, bolpen. Itu non-empty subsetnya adalah buku, pensil, bolpen, buku, pensil, buku, bolpen, pensil, bolpen. Sedangkan pensil, bolpen, penggaris, non-empty subsetnya adalah pensil, bolpen, penggaris, pensil, bolpen, pensil, penggaris, dan bolpen, penggaris. Ya. Kemudian kita buat subset creation, rule 1, jika membeli buku, maka membeli pensil dan bolpen. Kita hitung satu-satu support level dari buku, pensil, bolpen adalah 6/12. Kenapa 6/12? Karena 6 ini tadi frekuensinya 6 kali ya, per 12. Sedangkan support dari buku saja, jika membeli buku, maka membeli pensil dan bolpen. Nah, kita hitung support buku saja itu ada di sini tadi, one item set, yaitu 9 ya. 9/12. Maka didapatkan confidence-nya adalah 6/9 atau sama dengan 66,7%, dan ini lebih dari 50%. Berarti valid ya. Makanya berarti kalau rule ini berlaku. Jika membeli buku, maka membeli pensil dan bolpen. Dengan cara yang sama, maka kita dapatkan rule-rule berikutnya, yaitu jika membeli pensil, maka juga beli buku dan bolpen. Karena valid. Jika membeli bolpen, maka membeli buku dan pensil. Karena valid juga di atas 50%, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk frequent item set yang berikutnya, yaitu pensil, bolpen, penggaris. Ternyata jika membeli pensil, maka membeli bolpen dan penggaris. Ini ternyata tidak valid, karena dihitung confidence-nya hanya 30% saja. Ya. Dan cara berikutnya kita dapatkan lagi ternyata yang valid hanya yang berwarna hijau ini saja. Jadi ini rule-rule yang valid. Ya, yang tidak diwarnai hijau maka tidak valid. Dengan cara yang sama, maka kita juga bisa melakukan untuk 12 transaksi kaos, celana, kemeja, kaos kaki, sepatu ya. Tapi dengan support level 35%. Artinya minimum harus 5 kali terjadi di dalam transaksi. Kenapa 5/12 itu 41,6? Jadi dia memenuhi. Kalau 4/12 belum memenuhi, masih 33%. Jadi harus di atas itu kan. Dan perbedaannya adalah confidence level 50% sama ya kayak tadi confidence level. Hasilnya didapatkan ini subset creation-nya. Ya, subset creation-nya hanya 1 frequent item set, yaitu kaos, celana, kemeja, dan ini yang berwarna hijau yang valid. Oke, ada 6 rule. Jika membeli kaos, maka membeli celana dan kemeja. Jika membeli celana, maka membeli buku dan... Sorry, ini tadi kaosnya. Oke.
Jika membeli kemeja, maka membeli kaos dan celana. Jika membeli kaos celana, maka membeli kemeja. Jika membeli kaos kemeja, maka juga membeli celana. Jika membeli celana kemeja, juga maka membeli kaos. Ya, jadi kira-kira seperti itu pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.